Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan melalui sambungan telepon jarak jauh telah bergabung bersama kami mantan Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Harjono. Pak Harjono, selamat malam Pak. Selamat malam Mas. Terima kasih bersama kami. Pak Harjono, ketika Anda menyimak pemberitaan di media terkait dengan gugatan yang dilayangkan oleh tim Prabowo Hatta ke Mahkamah Konstitusi, menurut pengalaman dan kacamata Anda, bagaimana peluangnya Pak? Peluangnya tergantung pada kemungkinan untuk membuktikan suara-suara yang diklaim. Ya. Kalau itu menyangkut persoalan suara, kalau menyangkut pelaksanaannya juga akan tergantung pada bagaimana pelaksanaannya dulu, apakah sudah fair atau tidak. Tentunya semuanya pakai bukti kan. Ya. Halo. Silakan Pak. Ya, jadi kalau semua bisa dibuktikan, ya peluangnya ada. Hanya masalahnya adalah apakah yang dimasalahkan itu beda suara sekitar 8 juta itu. Kalau beda suara 8 juta, tingkat kesulitannya sangat sulit membuktikan sekian banyak. Ya, kalau misalnya untuk masuk dalam gugatan yang bisa diterima nanti, Prof, apakah ada hal-hal khusus yang harus dipersiapkan selain bukti-bukti yang menurut penggugat itu bisa dibuktikan nanti dalam persidangan? Ya jelas bahwa ada surat kuasa dari pasangan. Ya. Karena ini menyangkut berdua, jadi harus dua-dua bertanda tangan untuk melakukan gugatan itu. Setelah itu kemudian harus dijelaskan di daerah-daerah mana saja atau di tempat-tempat mana saja yang didalilkan bahwa suara itu tidak sesuai dengan perhitungan dari pemohon. Karena mempermasalahkan perhitungan, tentunya pemohon juga dituntut untuk membuktikan bagaimana konstitusi tidak sesuai. Apakah itu di C1 atau di mana tingkatnya, ataukah juga malah memasalahkan C1-nya. Saya kira itu prosesnya. Ya, kalau kita menghitung dengan jumlah kecurangan yang menurut Prabowo Hatta itu dari jumlah suara sekitar 8 juta, bagaimana Anda melihat peluang ini Pak Harjono? Boleh saja diklaim berapa, tapi juga harus dilihat buktinya. Oleh karena itu saya juga tidak bisa mengatakan ada buktinya apa, karena saya tidak melihat. Tapi saya bisa memastikan bahwa tingkat kesulitannya tinggi. Gitu. Tingkat kesulitan tinggi ini kira-kira outputnya apakah akan ditolak dalam persidangan? Ya, kapan saja dari 8 juta itu yang berhasil dibuktikan berapa? Apa 8 juta bisa dibuktikan semua? Itu masalahnya. Ya. Pak Harjono, kalau menurut Anda dalam persidangan nanti ada sebuah bukti yang diajukan itu yang menjadi bukti utama adalah bukti yang seperti apa Pak? Makanya yang diajukan itu tentunya kalau menyangkut perhitungan adalah perhitungan yang dilakukan KPU itu salah. Jangan perhitungan yang diajukan oleh Pak Prabowo itu yang benar. Ya. Salah benarnya itu kemudian dicek apa betul, kan begitu. Karena kalau menurut data yang dikumpulkan oleh tim Prabowo Hatta, kemungkinan misalnya ada perbedaan dengan data yang dimiliki oleh tim lain, yang mana yang diterima kira-kira Pak? Kita harus menggunakan presumption of legalities. Jadi yang dikeluarkan KPU itu harus dianggap benar. Kalau dianggap benar, itulah yang harus dibuktikan nanti di persidangan bahwa kebenaran itu ternyata tidak benar. Jadi selama itu tidak dimasalahkan, ya harus dianggap benar punya KPU itu. Oleh karena itu, kalau akan membuktikan ketidakbenarannya harus cukup bukti dalam penghitungan bahwa perhitungan KPU salah. Itu kan prinsipnya. Yang digugatkan Pak Harjono adalah surat keputusan KPU yang menetapkan Jokowi JK terpilih, Pak. Betul. Yang digugat adalah perolehan suara. Ya kan? Ini kan masih membahasakan perolehan suara, kan penetapannya belum bahwa Jokowi itu pemenangnya kan belum, masih perolehan suara kan. Ya. Nah, perolehan suara itu dia memasalahkan bahwa perolehan suara sebetulnya Jokowi tidak sebanyak itu. Ya. Bahwa tidak sebanyak itu Prabowo lah yang lebih banyak, kan itu masalahnya. Ya, Pak Harjono, di tengah kondisi seperti sekarang ini di mana kepercayaan masyarakat beberapa waktu lalu sempat tercederai terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi, apakah ini sebenarnya pertaruhannya bukan hanya pertaruhan bagi Prabowo Hatta saja, tapi juga pertaruhan bagi hakim-hakim yang ada di MK untuk membuktikan bahwa MK memang bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya? Ya, seharusnya lah itu. Oleh karena itu saya dari dulu mengatakan bahwa yang terjadi dulu sebenarnya bukan MK-nya, yang terjadi adalah Pak Akilnya. Saya kan menjaga itu. Kalau ternyata sampai sekarang pun tidak ada hakim-hakim lain yang terlibat, kan hanya Pak Akil saja. Oleh karena itu hanya kebetulan dia ketuanya saja kemudian menjadi perkara besar. Oleh karena itu harapan saya hakim sekarang pun juga harus betul-betul memeriksa dengan baik apa yang dipermohonkan oleh Prabowo itu. Ya,
Pak Arjono, beberapa kasus sengketa pemilu kan sebenarnya sudah banyak masuk dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau misalnya terkait dengan Pilpres yang diajukan oleh tim Prabowo Hatta ini, kita melihat peluangnya kalau berkaca pada pengalaman kasus-kasus sengketa pemilu sebelumnya, apakah ini bukan sebuah langkah yang dalam tanda petik sia-sia saja diajukan oleh Prabowo Hatta? Saya kira kita jangan gunakan kata sia-sia karena itu sejauh ini diberi hak konstitusional. Pasti akan berusaha semaksimal mungkin akan membuktikan. Namun saya katakan tadi tingkat kesulitannya memang tinggi. Karena bedanya jauh 8 juta itu. Beda kalau kemudian bedanya adalah sangat sedikit gitu. Karena dalam putusan-putusan pileg yang bedanya tidak begitu banyak, kemungkinan berbalik itu ada. Masalahnya ada pada pembuktian dan jumlah yang begitu banyak itu. Kalau begitu menurut Anda apa yang harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh agar gugatan ini tidak menjadi dalam tanda petik sia-sia di persidangan nanti, Pak? Iya, ya dipersiapkan ya bukti-bukti yang dia nyatakan bahwa ada perhitungan suara yang salah itu, perhitungan suara yang tidak benar itu saja. Oke, baik Pak Arjono, ini kan ada waktu 14 hari Pak ya, untuk memeriksa dan menjalankan persidangan terkait dengan gugatan yang diajukan ini. Dalam waktu 14 hari itu, apakah menurut Anda memang sangat ideal, cukup, dan memberikan keleluasan bagi Hakim MK sendiri untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya? Karena itu maka harus dibuat satu sistem yang membantu di MK itu. Kalau sampai kemudian itu pembuktiannya banyak, maka harus ada dikerahkan panitera itu untuk menghitung seluruh yang dimasalahkan itu. Jangan diperiksa hanya untuk beberapa panitera pembantu saja. Seluruh panitera pembantu kalau bisa dikerahkan untuk memeriksa, sekali lagi bukan memeriksa, menyiapkan data-data supaya hakim bisa mengambil keputusan. Masalahnya kan masalah berapa klaimnya, apa buktinya, kemudian berapa banyak yang kemudian terdapat kesalahan. Ini kemudian harus dimappingkan. Kalau yang diklaimkan itu adalah satu provinsi, ya provinsi itu harus ditekuni benar-benar, harus dilihat secara detail apakah terjadi di provinsi itu. Oleh karena itu data-data yang sangat elementer sangat diperlukan di situ. Ya, Pak Arjono, mengingat banyaknya barang bukti yang akan diajukan dalam persidangan, apakah ada kemungkinan atau memungkinkankah waktu 14 hari itu diperpanjang? Kalau dalam ketentuan undang-undang tidak, tapi kerjanya saja yang barangkali bisa 24 jam kan untuk memeriksa itu, ya siang malam. Baik, Pak Arjono, ketika Anda sebelumnya aktif menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi, pengalaman Anda terkait dengan kasus-kasus yang seperti ini, terkait lagi-lagi kalau kita bicara tentang jumlah selisih suara, seperti apa ini Pak Arjono? Yang paling tinggi berapa? Lebih tinggi daripada itu pada saat gugatan pada Pak SBY pada periode 2 itu. 2004, 2009 Pak? Halo? Yang 2009, 2004 Pak? 2009. 2009 ya? Tapi ya akhirnya gagal karena apa? Karena memang pembuktiannya sangat susah. Gitu. Iya, saat itu berapa juta selisihnya Pak Arjono? Saya lupa saya berapa juta, tapi banyak memang lebih dari 8 juta. Artinya ketika di era Pak SBY itu angkanya cukup tinggi, berarti sudah bukan barang baru lagi ketika Pak Prabowo membawa angka 8 juta juga ke MK ya? Enggak barang baru, cuma masalahnya ada kesulitan membuktikannya saja. Pak Arjono, ketika gugatan terkait dengan pemilu yang dimenangkan oleh Pak SBY itu dengan angka yang cukup tinggi itu, yang membuat gugatan itu akhirnya mentah, apa alasannya? Ya pembuktian Mas, pembuktian. Karena banyaknya barang bukti yang harus diperiksa, Pak Arjono? Bukan banyaknya, karena pembuktian itu tidak mengarah kepada apa yang digugatkan, kan begitu. Belajar dari pengalaman sebelumnya, apakah Anda tidak melihat bahwa peluang itu mungkin saja bisa sama terjadi di tahun 2014 yang dialami oleh Pak Prabowo ini, Pak Arjono? Maka saya sampaikan bahwa tingkat kesulitannya tinggi. Tingkat kesulitan pembuktiannya tinggi. Tingkat kesulitan tinggi bukan berarti hasilnya gagal ya Pak Arjono ya? Ya saya tidak bisa menilai karena saya tidak melihat barang bukti kan. Iya. Oke, Pak Arjono, kalau belajar dari pengalaman Anda selama menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, mungkin ada satu celah yang bisa dilakukan oleh tim Prabowo Hatta untuk melakukan persiapan ekstra terkait dengan apa? Apakah itu barang bukti atau mungkin saksi-saksi atau seperti apa kira-kira Pak? Kalau memang, maaf, itu diperlukan, maka persiapannya sejak awal. Bukan dadaan sekali. Karena sejak awal dia bisa menyiapkan secara baik.
tim-timnya di bawah, kemudian mengkoleksi apa hal yang terjadi kata menjaga kekeliruan, itu harus dikoleksi sejak awal. Karena ini kan seluruh Indonesia, dan seluruh Indonesia ini kan satu dapil untuk memilih presiden ini. Ya, dengan waktu yang sangat singkat ini, apakah memungkinkan sekali bagi kedua pihak, artinya dari tim Prabowo Hatta dan juga bagi hakim-hakim di MK sendiri untuk memeriksa semua berkas-berkas itu? Kalau memeriksa, insya Allah mungkin lah ya. Karena itu tinggal diberikan satu mapping, lalu terjadi di mana, itu dikerahkan bisa. Dengan ada satu teknis tersendiri, kan juga bisa dikomputerize itu untuk mencari itu. Dengan cara apa itu bisa dilihat ya. Ya. Bisa dilihat, ada program-program yang disiapkan kalau masalah itu. Baik, baik Pak Harjono, saya ingin mengakhiri diskusi dengan Anda dengan mungkin ada yang bisa Anda sampaikan kepada hakim-hakim di MK dan juga tim penasihat hukum dari Prabowo Hatta agar persidangan nanti kalau memang diterima berkasnya bisa berjalan dengan baik? Ya, harapan saya hakim-hakim MK pertama jagalah kesehatannya, karena itu 14 hari mungkin harus kerja all out ya. Yeah. Yang kedua, dan yang lain harus diperiksa secara teliti, karena itu masalah menyangkut ketelitian, dan bagi Pak Prabowo dan timnya, supaya bisa menyusun permohonan itu secara sistematis dan bagus, dan mudah dicerna, dibaca, gitu aja. Ya, baik. Pak Harjono, terima kasih sudah bersama kami, Pak, dan semoga Bapak cepat pulih kembali, Pak. Salam buat keluarga. Selamat malam. Malam. Baik, dan pemirsa demikian diskusi saya dengan Pak Harjono, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, dan di segmen berikutnya kita akan berdiskusi dengan narasumber saya yang lain, yaitu Mahendra Data dari tim kuasa hukum Prabowo Hatta. Sesaat lagi, tetap bersama kami.